So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Ya, shalom semuanya. Eh, saya akan share PPT saya. Bentar ya, saudara-saudara. Ya, apakah saudara bisa lihat bahan ini yang kasih Ya, jempol, Pak. saudara-saudara? Sudah. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti yang Tuhan taruh di dalam hati pengurus. Hari ini kita akan dengar satu tema yang kita lihat di dalam layar monitor kita. Pergumulan Rahab menyelamatkan masa depan keluarga. Jadi unik sekali ya. Waktu saya baca, saya renungkan apa hubungannya ini eh, dalam masa-masa sekarang ini Rahab dijadikan referensi bagaimana kita ya bisa menyelamatkan keluarga terutama pada masa-masa yang sulit. Tetapi Tuhan memberikan satu pencerahan kepada saya. Ya ada dua hal penting nanti yang kita akan lihat. Tapi sebelum itu kita akan dengar dulu apa yang Alkitab katakan. Ya, ada banyak alasan untuk keluarga mengalami kesulitan yang membawa keluarga tetap survive di masa-masa sulit ya. Jadi terlalu banyak alasan lah, terlalu banyak rintangan yang membuat keluarga tuh bisa survive di masa-masa sulit ini. Eh, Keadaan yang semakin sulit ya, devaluasi, inflasi itu kan terus berjalan ya. Mata uang yang semakin lama semakin menurun nilainya. Saya kenal dengan beberapa orang-orang yang bergelut di bidang bisnis ya. Entah mereka pedagang, entah mereka pengusaha, beberapa mereka juga karyawan. Lalu mereka mulai menceritakan bahwa kita sedang berhadapan dengan masa-masa yang semakin sulit. Itu tidak bisa kita pungkiri, ya saudara-saudara. Belum lagi eh, angka pengangguran yang semakin lama semakin tinggi. Ini bikin tambah tambah sulit. Orang bisa depresi. Kalau salah satu keluarga yang mengalami depresi, itu kan mempengaruhi ya. Kecenderungan orang akhirnya cari jalan pintas ya. Kita dengar beberapa kasus bunuh diri dalam waktu 2 hari di 3 universitas minggu lalu ya, saudara-saudara, Jumat, Sabtu. Itu bunuh diri terjadi. Ya, selidik punya selidik mereka adalah orang-orang yang mungkin mengalami depresi ya. Dan ini menambah sulit situasi. Nah, kalau hari ini kita mau dengar dari Rahab, ya yang mau dijadikan referensi, bagaimana Rahab membawa keluarganya itu keluar dari kesulitannya. Bukan cuma soal makanan, tapi soal kematian. Hancur, saudara-saudara. Kan kita tahu bahwa Yeriko tuh akan dihancurkan. Ya Tuhan yang suruh untuk menghancurkan Yeriko. Jadi kalau misalnya Rahab itu bisa selamat dari kehancuran, bukan cuma dari kemiskinan,
Tapi dari kematian, dari kehancuran, kebinasaan, ini adalah ada sesuatu tentunya yang perlu kita pelajari. Nah, hari ini kita akan lihat ya bagaimana kita ini di masa-masa sulit, kita bisa jadi penyelamat keluarga. Coba apa yang kita bisa lihat? Saya ajak saudara-saudara perhatikan satu teks di dalam Yosua pasal yang ke-6 mulai dari ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Jadi ternyata saudara-saudara yang tinggal di rumah Rahab itu bukan cuma Rahab ya, bukan cuma bapaknya, bukan cuma ibunya, bukan cuma kakaknya, bukan cuma adiknya, saudara-saudaranya. Tapi lihat dikatakan banyak gitu loh. Dia punya saudara bersaudara, mungkin omnya, tantenya, sepupunya, banyak banget ini. Dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan sebentar kalingan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, perhatikan, dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Maksudnya sampai penulisan kitab Yosua itu ditulis ya. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Jadi saudara-saudara perhatikan ya. Jadi Rahab ini bisa menyelamatkan bukan cuma dirinya, tapi keluarga intinya, tapi keluarga besar dari Rahab. Tadi saya udah bilang ya, opa oma, om tante, sepupu-sepupunya gitu saudara-saudara. Selamat. Dari apa saudara? Dari kematian, bukan cuma dari kemiskinan. Rahab tentu ya secara finansial dia orang miskin. Kalau nggak dia miskin dia tidak jadi tidak jual diri. Bahkan kalau saudara telusuri mungkin usaha lainnya ya dari jerami-jerami yang dia punya. Berapa banyak yang bisa diusahakan dari jerami. Jadi secara finansial juga dia bukan orang yang kaya, sangat minim secara keuangan. Di dalam pergaulan juga dia terkenal kan sebagai seorang perempuan sundal. Artinya dia punya stigma buruk sehingga tidak memiliki komunitas-komunitas yang mungkin berkualitas. Tinggalnya aja mungkin tidak ada di dalam perumahan-perumahan yang layak. Dia tinggal di tembok. Tapi yang paling menjadi sorotan buat kita semua adalah bahwa Rahab, ya tindakan Rahab ini bukan menyelamatkan cuma dari kemiskinan, tapi dari kehancuran, kebinasaan. Jauh lebih besar dari sekedar miskin, dari sekedar sakit. Nah, saya lihat saudara-saudara ada dua hal penting yang dilakukan Rahab yang bisa menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Apa itu, saudara-saudara? Hari ini yang saya mau sharing kepada saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, Rahab itu memiliki iman yang kuat. Tentu iman kepada siapa? Iman kepada Allahnya Israel. Ini menjadi kunci yang sangat penting. Lebih penting dari tindakan-tindakan yang lain. Atau bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan Rahab itu mengalir dari imannya, dari keyakinannya. Jadi tindakan orang biasanya itu lahir dari apa yang dia yakini. Ya, beberapa orang ya rela melakukan bom bunuh diri. Kenapa, saudara-saudara? Nah, itu lahir dari sebuah keyakinan. Sama seperti misalnya kalau saya ngomong soal Musa, ya soal Musa. Karena Musa masuk di dalam jajaran orang-orang tokoh-tokoh iman. Keren banget ini Rahab.
disejajarkan dengan Musa ya. Ada banyak tuh tokoh-tokoh Musa, maaf, tokoh-tokoh iman yang ditulis di dalam kitab Ibrani. Tapi di antara tokoh-tokoh hebat, ternyata ada Rahab. Jadi sesuatu banget ini disejajarkan menjadi tokoh iman. Kalau saya singgung Musa ya, saudara-saudara. Musa itu, kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, saudara baca dari mulai misalnya ayat 24, saudara akan temukan bahwa Musa rela keluar dari istana. Ya, Musa rela keluar dari istana. Nggak mau dianggap anak raja. Musa berhadapan dengan murka Firaun. Lalu Musa gabung sama separatis. Saudara-saudara, Allah saja mau mengeluarkan orang Israel perlu 10 tulah dulu untuk akhirnya Firaun akhirnya oke begitu. Jadi artinya Musa tuh tahu kayak apa kemarahan dari Firaun. Tapi Musa ambil risiko. Musa kehilangan kenyamanan. Sementara orang mau dekat-dekat dengan penguasa, rela ya, beda ideologi, tapi akhirnya bisa gabung. Kita lihat nih fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita ini. Ada partai-partai yang sama sekali beda ideologinya, tapi rela untuk gabung. Demi apa? Ya demi pencapaian kesuksesan memegang kepemimpinan seperti itu. Kenapa? Ya dekat dengan kenyamanan, dekat dengan keamanan, dekat dengan fasilitas. Tapi ini tidak dilakukan oleh Musa. Kenapa, saudara-saudara? Karena ada yang mendorong, ya saudara-saudara. Lalu Musa membawa orang Israel bukan 12 orang. Musa untuk membawa Israel bukan 100 orang, bukan 1000 orang, hampir 2 juta orang. Dan bukan orang-orang yang baik-baik saja ini orang Israel. Coba bisa bayangin. Orang pimpin Komsel aja 12 orang aja udah kadang-kadang udah mau minta diganti. Ya, ini apalagi 2 juta orang. Lalu memimpinnya ke satu landscape habitat ya, bukan tempat untuk hidup, padang gurun. Nah, maksud saya gini, kenapa Musa lakukan itu? Ternyata kalau saudara telusuri di dalam Ibrani pasal yang ke-11, yang mendorong itu adalah upah. Nah, upahnya tidak kelihatan. Ada sesuatu yang Musa yakini, yaitu upah yang dia yakini jauh lebih besar dari kekayaan Mesir, bukan kekayaan ini loh, bukan kekayaan Firaun, kekayaan Mesir. Inilah yang mendorong Musa akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang extraordinary seperti itu. Nah, begitu juga Rahab, saudara-saudara. Rahab, ya, dia masuk di jajaran orang-orang menjadi tokoh iman dan melakukan tindakan yang menurut saya ini di luar nalar gitu loh. Dia tahu bahwa dia adalah bangsa bangsa yang akan dibunuh, bangsa yang akan dibinasakan. Dia tahu nasibnya udah jelas. Dia pernah dengar apa yang telah diperbuat oleh Allah di dalam perjalanan bangsa Israel. Semua kabar-kabar bagaimana Israel punya Allah sampai membelah Laut Merah. Itu semua orang udah denger. Bagaimana bangsa-bangsa dihancurin. Bangsa-bangsa yang hebat-hebat kalah. Jadi saya ajak saudara lihat ya. Yosua 2 ayat 8. Lihat. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, jadi ada pengintai dari Israel yang disuruh oleh Yosua masuk untuk mengintai. Dan mereka lolos pintu gerbang Yeriko. Tetapi biarpun lolos, tidak semudah itu. Karena orang-orang Yeriko itu tahu bahwa orang Israel sedang bergerak ke negeri mereka. Jadi tidak mungkin orang Israel itu mudah diterima. Bahkan ini merupakan musuh. Nah, saudara-saudara, salah satu strategi dari orang Israel, mereka mencari orang-orang yang terbuang. Salah satu orang-orang yang terbuang dari masyarakatnya sendiri adalah perempuan sundal. Jadi, ini dua orang ini bersembunyi di tempatnya Rahab. Dan ternyata Rahab, saudara-saudara lihat, melakukan tindakan yang
yang menurut saya ini sesuatu yang didorong oleh keyakinannya Rahab. Jadi ketika mereka akhirnya masuk nih dua orang pengintai ini, ya tentu pengintai ini sudah terdeteksi dan akhirnya dicari untuk dibunuh. Saudara, apa yang dilakukan oleh Rahab? Jadi Rahab ini sembunyiin dua orang Israel ini. Nah, ayat pasal 2 ayat 8 ketika mereka disembunyiin dikatakan gini, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapat mereka di soto, jadi disembunyiin di soto di atas genteng, ya, lalu ditutupin dengan jerami. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Tetapi kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Coba, Mesir kalah, negeri-negeri orang-orang Kanaan juga mulai banyak yang dikalahkan. Itu berita-berita sampai ke Yeriko. Lihat ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang, coba lihat nih. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. So, coba lihat nih saudara-saudara. Jadi Rahab itu percaya betul kepada Allahnya Israel yang akan betul-betul membela Israel. Rahab itu tahu betul bahwa Yeriko pasti pasti kalah. Yeriko pasti dimusnahkan. Termasuk termasuk apa? Termasuk dia, termasuk ibunya, termasuk bapaknya, termasuk adik dan kakaknya, termasuk kaumnya, mati semuanya. Tapi akhirnya saudara-saudara, apa yang dilakukan Rahab ini tindakan iman. Aku seakan-akan Rahab berkata, kalau aku berpihak kepada orang Israel, aku percaya aku mendapatkan belas kasihan. Dan tentunya Allahnya orang Israel akan berbelas kasihan kepadaku. Sampai-sampai saudara-saudara, kepercayaan inilah yang akhirnya diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, diperhitungkan Tuhan sampai tokoh Rahab masuk saudara-saudara di dalam tokoh iman. Siapa yang mengizinkan? Siapa yang menilai? Tuhan. Lihat ya, Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, lihat, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi kenapa kenapa Rahab memperlakukan pengintai-pengintai itu dan menyembunyikannya? Kenapa? Karena dia percaya kalau aku berpihak kepada orang Israel, pasti Allahnya Israel juga berbelas kasihan kepadaku. Dan ini iman. Saudara, bukankah inilah yang menyebabkan akhirnya Rahab selamat? Bukankah iman inilah yang akhirnya menyebabkan keluarganya Rahab semuanya selamat? Jadi saudara-saudara, hal yang pertama yang paling penting, lebih dari segala hal, bagaimana kita bisa survive di masa-masa sulit. Tidak bisa tidak, saudara-saudara. Kita harus percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa yang patut kita percayai? Yang pertama-tama, saudara-saudara, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya itu. Beberapa orang bisa bisa saja akhirnya bertanya, Tuhan, apa Tuhan ngerti ya? Dari sekian miliar orang, coba satu satu di ujung
di ujung desa ini, satu di ujung kota ini, di sudut kota ini. Dari miliaran orang. Wah, Tuhan tahu saya. Saudara-saudara. Ini penting. Iman percaya bahwa Tuhan mengetahui saya. Tidak pernah ada satu hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apalagi yang perlu kita imani, Bapak Ibu. Percayalah, saudara-saudara, Allah tidak pernah salah. Ini penting di dalam mengizinkan setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara baca ya di dalam ayat terkenal yang sering kita dengar ya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Garis bawahi segala sesuatu. Berarti apa saudara-saudara segala sesuatu itu? Berarti ketika kita juga mengalami kesulitan. Ketika ada anggota keluarga kita mungkin yang sakit. Ketika perusahaan yang di mana kita kerja kolaps. Atau dengar-dengar tentang berita-berita tentang kolaps. Apa saja saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kita meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam rangka apa? Dalam rangka menuntun kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Ini yang menyebabkan kita akhirnya terhindar dari apa? Dari keputusasaan, dari depresi. So, uang sudah sulit, lalu depresi. Depresilah yang menyebabkan begitu banyak orang sakit. Ya, makanan bisa membuat orang sakit. Tapi catatan, saudara-saudara, pengetahuan. Jadi masalah psikis lah yang menyebabkan begitu banyak orang sakit. Ketika masalah psikis, kejiwaan ya, bahkan beberapa orang stres, beberapa orang lebih dari stres sampai depresi. Saudara-saudara, itu yang menyebabkan akhirnya metabolisme tubuh kita menurun, tekanan darah bisa bisa naik, gula bisa naik, segala sesuatu. Beberapa orang ngomong, saya udah jaga makan ya, saya udah jaga makan begini, tapi kok kenapa ya? Kok tekanan darah kok nggak turun-turun ya, walaupun seperti ini. Ya ini masalah soal psikis. Jadi salah satu yang menyebabkan akhirnya kita bisa kuat, kokoh di tengah-tengah masa-masa sulit, kita bisa bisa bersyukur, kita bisa tenang. Kenapa? Karena iman kita. Iman yang mana? Iman yang mengakui bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini bukan bukan akhirnya kita punya ruko, akhirnya punya anak, akhirnya menikah. Bukan. Kebaikan itu bicara tentang bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kekekalan. Makanya di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk merombak dan seterusnya dan seterusnya. Saudara tahu nggak kesimpulan yang ke-11? Dikatakan begini, ia membuat segala sesuatu indah. Catat sekali lagi, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Allah memberikan apa? Memberikan kekekalan. Jadi segala sesuatu dipakai oleh Allah untuk apa? Untuk kekekalan. Ujung-ujungnya untuk kekekalan. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan gini. Namun manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa tidak menyelami? Tidak percaya. Jadi ketika ada masa-masa sulit, ketika ada kegagalan, ketika ada orang-orang yang mengecewakan kita, kita akhirnya mulai kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, dan itu menambah sulit keadaan. Tapi ketika kita percaya Tuhan izinkan ada begitu banyak item, dia mulai dari awal sampai akhirnya untuk membentuk kita, maka kita tidak akan mudah mutung, kita tidak mudah bersungut-sungut. Kita masih bisa survive, kita bisa sehat. Ketika kita sehat, kita masih bisa berpikir dengan baik. Sehingga apa? Sehingga masa-masa sulit kita bisa hadapi. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kenapa saya lihat Rahab kuncinya ini. Dia dia selamat, keluarga intinya selamat, keluarga besarnya saudara-saudara selamat. Ini Rahab memiliki iman yang mantap. Yang kedua,
saudara-saudara. Ini yang saya temuin. Rahab itu cerdik, saudara-saudara. Jadi selain eh, beriman kepada Allahnya orang Israel, Rahab itu juga cerdik. Dari mana kita tahu bahwa Rahab itu cerdik? Coba kita lihat ya. Yosua 2 ayat 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, peristiwanya kita kita tahu ya, saudara-saudara. Jadi berita tentang pengintai ini bocor, saudara-saudara. Ada beberapa orang yang lihat. Tapi akhirnya orang cari ini, orang Israel nih di dua orang ini. Harus dibunuh nih. Seperti itu. Tapi orang Israel itu mulai ya dia cari perlindungan. Dan beberapa orang melihat kayaknya ini dia lari ke tembok. Ya, tentu saudara-saudara bukan cuma Rahab doang yang tinggal. Tetapi mereka pasti sudah mengukur nih. Pasti di sini nih, pasti di sini, pasti di sini. Dan beberapa mereka mungkin ya, ini mungkin. Ada yang lihat bahwa ternyata dua orang Israel ini masuk ke rumah Rahab. Dan akhirnya orang-orang datang cari itu orang di rumah Rahab. Tapi apa yang Rahab katakan? Dikatakan gini, ayat 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Jadi orang Israel itu disembunyikan. Waktu dia lihat ada rombongan-rombongan begitu banyak orang cari. Buru-buru Rahab sembunyiin ini orang Israel. Disotoh rumahnya. Lalu ditutupin. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku. Tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ya, aku nggak tahu siapa mereka. Aku nggak tahu datang dari mana. 5. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Nah, saudara-saudara, saya mulai simpulin nih, saudara-saudara. Waktu Rahab ini percaya, lalu akhirnya saudara-saudara, rasa takut akan Tuhan itu akan mendorong dia, saudara-saudara, untuk mendapatkan cara, mendapatkan hikmat untuk melakukan apa yang terbaik. Supaya apa? Saya mesti bela ini. Karena ini satu-satunya keselamatan. Sebab bukan saja saya ini nggak bakal bisa survive, nggak bisa sejahtera dengan profesi saya. Bahkan kalau bangsa Israel betul-betul nyerang, aku mati, seluruh keluarga aku mati. Maka aku harus bertindak cerdik. Aku harus berdamai dengan orang Israel. Aku percaya tindakan ini diperkenankan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, rasa takut akan Allah ya menuntun Rahab ini melakukan tindakan yang bijak. Makanya dikatakan Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 14 ayat 7, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar. Dari apa? Dari maut, dari jerat maut. Amsal 11 ayat 19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, ya, menuju hidup. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Dan saya rasa ya saudara-saudara, di dalam pencarian saya membaca peristiwa ini, ternyata Tuhan berkenan seperti itu. Lewat tindakan cerdiknya, lewat hikmatnya, bagaimana dia bertindak. Akhirnya betul saudara-saudara, imannya menyelamatkan Rahab, keluarganya, dan keluarga besarnya. Karena apa, saudara-saudara? Karena Rahab bertindak dengan hikmat. Jadi yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita ini bisa menjadi bagian dari keluarga yang bisa menyelamatkan keluarga. Bukan saja kita harus punya iman yang kokoh, tapi saudara dan saya harus punya kebijakan. Di tengah-tengah situasi sulit, saudara-saudara, kalau kita tidak punya hikmat dari Tuhan, habis. Saudara-saudara. Lihat ya, Alkitab berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh,
Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi artinya, Rahab ini mengerti kebenaran, ya, yang memimpin dia kepada hikmat. Begitu juga saudara-saudara. Ketika kita percaya, Tuhan panggil kita, saudara-saudara, untuk hidup dengan hikmat Tuhan. Hikmat inilah yang diperlukan untuk saudara, entah jadi bapak, entah jadi ibu, entah jadi opa atau oma, entah jadi pegawai, jadi pelayan Tuhan. Saudara ada di dalam komunitas apapun, saudara-saudara, saudara harus berjalan dengan hikmat. Itulah yang akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita. Saya tutup dengan ini ya, saudara-saudara. Ada 4 pencuri kesejahteraan dalam keluarga. Eh, kita harus hadapinya dengan hikmat. Apa itu, saudara-saudara? Yang pertama, kesehatan yang memburuk. Kita nggak bisa kerja kalau kesehatan kita memburuk. Di situasi sulit, kita sakit. Coba. Di suatu di situasi yang sulit, kita kecelakaan karena kita teledor misalnya. Nggak pakai hikmat. Berkendara nggak pakai hikmat. Makan obat nggak pakai hikmat. Segala sesuatu. Jadi kesehatan buruk. Makanya saudara-saudara, kita perlu pakai hikmat. Nah, apa yang telah kita siapkan? Hikmat apa yang harus kita siapkan supaya apa? Supaya kita sehat. Minimal kita sehat. Bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kalau kita sendiri sakit, saudara-saudara? Apalagi sakitnya parah. Saat-saat ini orang bisa sakit dan sakitnya bisa parah. Saudara lihat cancer itu semakin lama semakin banyak loh. Cancer. Orang udah kena cancer. Stadium 2 aja. Stadium 3, waduh, saudara-saudara. Apalagi yang paling banyak. Orang kena diabetes, saudara-saudara. Orang udah kalau kena diabetes, wah parah. Beberapa orang harus minum pencair darah, ya, Lipitor atau atorvastatin dan sebagainya. Lalu minum amlodipin. Kenapa? Karena udah hipertensi, mudah untuk stroke. Kalau orang udah stroke, saudara, udah kita mau pinter kayak apapun, saudara-saudara ya. Kalau kita sendiri sakit, no, no, kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan bisa memberkati hidup kita. Nah, bagaimana saudara-saudara? Apa yang kita lakukan dengan hikmat? Apa yang kita persiapkan? Ya, kita mesti jagalah pola konsumtif. Apalagi menjelang Natal nih, saudara-saudara. Ada banyak orang-orang Manado, orang-orang Ambon, orang-orang Batak. Setiap habis Natal banyak yang stroke. Kenapa, saudara-saudara? Tinoransa, beranda bong kaki babi, sate babi, BPK. Aduh, banyak yang seperti itu. Gelojo. Lupa, saudara-saudara. Ada beberapa suka goreng-gorengan terus dari dulu. Apalagi, saudara-saudara? Ya sport dong. Bapak Ibu saudara-saudara kalau sudah percaya, saya ini baru selesai bulu tangkis langsung apa ya, langsung zoom nih, saudara-saudara. Saya udah lakukan bulu tangkis seminggu itu 2 kali. Itu dari tahun 2009 sampai sekarang. Setiap minggu, Pak, 2 kali. Dari tahun 2009 nggak berhenti. Kenapa saya menyadari bahwa saya butuh sport? Ya berhikmatlah. Sama seperti Rahab berhikmat misalnya ya. Apalagi supaya sehat. Ya pola tidur lah. Ya kita sepakati tidur 7 jam. Nggak bisa saudara-saudara 1 hari 5 jam. Saudara kurang. Ya, banyak perdebatan. Kalau saya sih percaya 7 jam lah. Bahkan anak-anak SMA harus lebih banyak lagi. Ya bisa 8 jam, 9 jam. Kita 7 jam atau 8 jam. Kita kurang tidur. Itu bisa metabolisme kita terganggu, saudara-saudara. Bahaya. Asupan gizi juga. Ya, jangan pagi kita Indomie, siang kue tiaw, malam bakso. Jarang makan buah, jarang makan sayur. Bagaimana kita bisa sehat kalau kita sakit?
Bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga? Oke, yang kedua, apa sih yang empat pencuri kesejahteraan keluarga? Saudara-saudara, jiwa yang sakit, bukan cuma tubuh. Tadi kan kita ngomong tuh, orang depresi, orang stres, orang bisa schizofren, saudara-saudara. Orang bisa putus asa, bisa punya keinginan bunuh diri. Satu keluarga, dua aja yang stres, atau satu aja yang depresi. Wah, itu berbahaya. Udah kehilangan semangat, semangat kerja, ya, saudara-saudara. Anaknya bunuh diri, wah, itu bisa kacau lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita pakai hikmat dong. Harus ada waktu-waktu bersama. Dulu waktu anak-anak masih sekolah ya, SD, SMP, SMU, seperti itu. Mungkin masih punya banyak waktu. Tapi ketika anak udah mulai kuliah, wah udah banyak kegiatan, sulit. Saudara se- sesibuk-sibuknya kita, nggak bisa tidak. Waktu-waktu yang harus kita berikan untuk membangun relasi terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, itu harus terus-menerus kita bangun. Kalau enggak, saudara-saudara, orang akan cari komunitas. Bagus kalau misalnya komunitasnya komunitas anak-anak Tuhan. Tapi berapa banyak saudara-saudara mereka berada dalam komunitas-komunitas yang bukan anak Tuhan. Seperti itu. Apalagi sih yang harus kita siapin? Ya rekreasi lah. Usahain, Bapak Ibu. Ini akan menyegarkan jiwa. Mungkin nggak perlu ke Eropa. Ya kalau sudah nggak punya uang, ke Bali masih destiny internasional itu. Ya, kalau nggak punya duit juga, Pangandaran. Ya kalau kurang-kurang, Anyer. Kurang banget, Ancol. Banget. Pantai Indah Kapuk sudah masih free. Banyak lah yang kita bisa lakukan. Apalagi bangun komunikasi yang baik. Saya suka nonton MotoGP, saudara-saudara. Saya punya anak satu ya, Given. Jadi sekarang sedang nulis skripsi. Saya bangun hubungan. Saya nggak mau kehilangan dia. Satu-satunya anak juga saya jaga betul. Dan kebetulan dia juga suka nonton MotoGP. Wah, itu saat-saat saya ngobrol dengan dia. Ketika kita nonton bareng, ada waktu untuk nonton bareng. Wah, itu kita mesti bangun. Kalau enggak, saudara-saudara, dia akan tidak mau terbuka dengan kita. Yang pola asuh. Jangan sampai kita ya saudara-saudara, kakaknya yang tinggi kita puji-puji. Soalnya kakaknya tinggi, pinter, putih lagi. Tapi adeknya udah pendek, hitam. Agak pesek sedikit. Agak bodoh lagi. Lalu kita mulai membeda-bedakan. Waduh, saudara-saudara. Ini bisa jadi masalah. Kenapa? Karena anak yang dibedakan, dia akan menjadi sumber masalah di keluarga. Dia bisa bikin story, dia bisa bikin apapun untuk balas. Ada beberapa kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang anak karena dia marah terhadap orang tuanya. Satu-satunya cara untuk membalas, dia bunuh diri di dalam pemikirannya. Jadi ada pola asuh yang sama, yang salah seperti itu. Ya manajemen konflik. Bagaimana kita mendengar misalnya ada ada kekeliruan, ada konflik anak kakak dengan adik. Bagaimana seorang tua bisa menyelesaikannya dengan bijak? Ini ini sangat penting, Bapak Ibu. Ya pola gaul, gaya hidup seperti itu. Ya, jangan sampai kita punya anak akhirnya anak kita laki senengnya sama laki-laki juga. Ya, ini kan berabe. Anak kita perempuan senengnya sama perempuan. Atau saudara-saudara ya jadi hedon. Apa yang ketiga yang empat, pencuri kesejahteraan keluarga, kesehatan yang buruk, jiwa yang sakit, apalagi saudara-saudara. Keuangan yang buruk, pastilah saudara-saudara. Uang memang bukan segalanya, tapi ingat, segalanya butuh uang. Ada orang bilang, uang tidak membuat bahagia, keliru saudara-saudara. Tuhan pakai untuk kita sedikit happy atau banyak happy, itu dengan uang.
Bagaimana kita bisa kasih keluarga kita makanan yang eh, layak, lalu kita bisa ajak jalan-jalan supaya mereka happy. Uang seperti itu. Bagaimana kita bisa mencetak anak yang berkualitas dengan pendidikan, dengan knowledge yang mumpuni? Ya kita mesti kasih sekolah yang baik. Bagaimana dia punya talenta berkembang, talenta artnya berkembang, talenta musiknya berkembang. Ya kita mesti keluarin modal dong untuk biaya kursusnya dia. Jadi saudara-saudara, keuangan yang buruk bisa menyebabkan keluarga akhirnya hancur. Perceraian terjadi juga karena masalah ekonomi salah satunya. Nah, lalu apa dong yang kita harus lakukan? Hikmat apa yang perlu kita lakukan? Ya tata kelola. Kalau misalnya kita punya gaji tidak mumpuni, ya kita sesuaikan, kita adjust dong. Sekolah anak kita, ya, gajinya kita lihat cukup nggak? Kita punya tinggal di perumahan yang seperti ini dengan anak satu di penabur ini, satu di Tarsisius ini, dan kuliahnya misalnya di sini yang mahal-mahal, padahal keuangan tidak mumpuni. Gaya hidup yang perlu juga kita kita kelola seperti itu. Gaya kerja di, di situasi yang sangat sulit, kita nggak bisa biasa-biasa saja. Kerja biasa-biasa saja, presentasi biasa-biasa saja. Wah, kita akan kehilangan pekerjaan. Udah keuangan sulit, kerja juga dipecat misalnya, atau akhirnya tidak ada promo-promo lagi. Wah, bahaya. Gaya hidup tadi saya udah lihat. Ada beberapa orang yang lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya lebih banyak. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan rekening-rekening akibat gaya hidup, ya kredit card pakai. Ya, kita pernah tahu kan soal-soal ini. Akhirnya eh, pinjaman online. Waduh, itu tambah saudara-saudara, orang tambah stres, tambah bisa jadi schizofren, saudara-saudara. Ya haruslah punya moto lah, punya moto di dalam keuangan ya. Ya. Tadi dibilang jangan lebih besar pasar daripada tiang. Harus ada investasi. Tata kelolanya mesti jelas ya, saudara-saudara. Gaji sekian, lalu kita mulai alokasikan. Udah di jatah kita 90% karena 10% kita persembahkan untuk Tuhan. Lalu dari 90%, mana yang untuk konsumtif, mana yang untuk transport, mana yang untuk rekening-rekening yang rutin. Kalau ada sisa, mana yang harus diinvestasikan, seperti itu. Ya, harus ada visi dan investasi. Visi ke depan mau begini-begini aja. Kalau misalnya kurang, ya harus carilah diskusi sama anak-anak. Itu seperti apa. Kita bisa dapat masukan-masukan dari yang lain. Kita bisa bikin yang mau dagang kah atau apakah. Ini yang perlu kita kerjakan di masa-masa yang sulit sekarang. Sudah yang terakhir, apa pencuri kesejahteraan keluarga bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit. Yang keempat, kesehatan spirit yang buruk. Jadi bisa saja tubuhnya sehat, ya sudah bisa saja secara jiwa mereka juga oke, keuangan oke, tapi saudara-saudara nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, nggak ada keintiman dengan Tuhan, nggak punya hati untuk bertumbuh di dalam gereja lokal, nggak punya hati untuk berdampak buat jiwa-jiwa. Wah, ini parah, saudara-saudara. Apa yang harus kita persiapkan, ya saudara-saudara? Ya pola keimaman lah. Sebagai orang tua perlu betul-betul punya waktu untuk doa kumpul. Ada nilai-nilai yang diterapkan. Kalau misalnya kumpul doa, baca Alkitab misalnya. Ya orang tua lah atau ayah lah. Hari ini kakak yang baca Alkitab ya. Nanti papa yang doa. Besok adik yang baca Alkitab ya. Nanti mama yang doa ya. Bisa begitu.
Pola keimamannya ada. Lalu keintiman pribadi, saudara-saudara. Ada saat teduhnya. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita selesaikan dengan cuma jiwa, cuma knowledge, cuma pengalaman. Daniel pernah masuk gua singa, hampir mati, dieksekusi. Ya saudara-saudara, dia tidak bisa luput dari gua singa. Dia udah dijeblosin. Prestasi dia hebat. Apakah prestasinya bisa tolong? Tidak. Moralnya dia hebat. Apakah moralnya bisa bisa tolong dia? Tidak. Apa yang bisa menolong Daniel dari gua singa, Bapak Ibu? Keintimannya dengan Tuhan. Itulah yang menyebabkan Daniel selamat. Ya doa syafaat, doakanlah. Suami-suami, doakanlah istrimu. Tumpang tangan buat mereka. Doakan anak-anak. Setia mau berangkat, setia mau kuliah, sekolah. Istri juga seperti itu. Lalu panggilan untuk berdampak, Bapak Ibu. Tuhan mempercayakan perbendaharaannya, Bapak Ibu dengar ya. Prinsipnya, Tuhan tuh mempercayakan perbendaharaannya kepada orang-orang yang berdampak buat kerajaan Allah. Dia kasih kuasa kepada anak Tuhan. Karena dia punya, Tuhan lihat lewat hidupnya, dia mau doain orang, dia mau nasehatin orang, gitu loh. Jadi Tuhan kasih dia hikmat. Kenapa beberapa orang kok keuangannya seret ya? Karena bagaimana Tuhan bisa mau memberikan kepada orang ini, sedangkan pemberian yang diberikan oleh Tuhan tidak berdampak buat kerajaan Allah. Makanya kita ngerti ayat yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan. Jadi kita punya niat untuk berdampak buat sesama, maka Tuhan berkenan untuk menyediakan sarananya. Inilah yang diakui oleh Yusuf, oleh Daud. Dikatakan Daud bisa bangun bait suci. Kenapa? Karena diberkati. Karena keinginan untuk memberkati eh, bangsa Israel membangun bait suci, Tuhan kasih berkatnya. Si Yusuf, ya saudara-saudara, waktu bertemu dengan saudara-saudaranya, di- Yusuf berkata begini, oleh karena untuk memelihara kehidupanlah, maka aku jadi orang kaya. Aku menjadi orang nomor satu di sini selain Firaun. Itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Lewat kehidupan Rahab. Bagaimana Rahab yang seharusnya bukan cuma miskin. Mati, hancur, binasa, hilang. Tapi ternyata Rahab akhirnya selamat. Seluruh kaumnya selamat. Bahkan Alkitab mencatat. Lewat keturunan Rahab, Yesus lahir. Ini kan keren. Dua hal. Yang pertama, iman yang kokoh kepada Allah yang hidup. Yang kedua, hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dari